Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Bintani Awalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad ijarah. Pengertian akad ijarah. Akad ijarah merupakan salah satu bentuk kontrak dalam sistem keuangan Islam yang berkaitan dengan transaksi sewa-menyewa atau penyewa barang dan jasa. Secara terminologi, kata ijarah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti sewa atau upah. Dalam konteks syariah, ijarah adalah sebuah perjanjian di mana satu pihak menyewakan suatu aset atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan pembayaran sewa. Imbalan pembayaran sewa yang disepakati dalam jangka waktu tertentu. Ijarah mencakup dua jenis utama, yaitu ijarah al-ain atau penyewa aset dan ijarah al-amal atau penyewaan jasa. Ijarah al-ain adalah akad di mana pemilik aset menyewakan barang miliknya kepada penyewa untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati. Contoh umum dari ijarah al-ain adalah penyewaan properti, kendaraan, atau peralatan. Aset yang disewakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kondisi yang baik dan dapat digunakan sesuai tujuan yang dimaksud. Selama masa sewa, hak penggunaan aset berada pada penyewa, tetapi kepemilikan tetap berada pada pemilik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum akad ijarah. Akad ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa atau pemberian jasa dalam hukum Islam yang didasarkan pada Al-Quran, hadis, konsensus ulama, dan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, seperti di Indonesia sendiri oleh DSN MUI. Nah, dalam Al-Quran ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dan Al-Qasas ayat 26 sampai 27, serta hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mendukung praktik ini. Akad ijarah harus memenuhi prinsip keadilan dan transparansi dengan objek sewa yang halal dan jelas, serta nilai sewa yang disepakati sejak awal. Dalam praktiknya, akad ini digunakan di berbagai bidang termasuk perbankan dan asuransi syariah untuk menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, menghindari riba dan ketidakpastian. Kepatuhan terhadap prinsip ini memungkinkan transaksi ekonomi yang adil dan produktif. Selanjutnya, jenis-jenis ijarah. Ijarah adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada kontrak sewa-menyewa atau jasa yang digunakan dalam berbagai konteks seperti properti, kendaraan, dan tenaga kerja. Jenis-jenis ijarah meliputi ijarah amal, sewa tenaga kerja atau jasa seperti mempekerjakan pekerja atau jasa profesional. Selanjutnya ada ijarah ain atau sewa barang atau properti seperti sewa-menyewa rumah dan juga kendaraan. Selanjutnya ada ijarah mutahiyah bi'al tamlik, sewa dengan opsi kepemilikan di akhir, seperti leasing dengan opsi pembelian. Selanjutnya ada ijarah al-mausufah bi'al dimmah, sewa barang yang belum ada, seperti menyewa jasa konstruksi atau barang custom. Dan ijarah saniyah atau sublease, di mana penyewa utama menyewa kembali barang kepada pihak ketiga. Penting bahwa kontrak ijarah menjelaskan durasi sewa, pembayaran, dan kondisi barang atau jasa untuk menghindari perselisihan. Selanjutnya, nisbah akad ijarah. Nisbah akad ijarah merujuk pada pembagian hasil atau keuntungan yang diperoleh dari perjanjian sewa antara pemberi sewa atau mu'jir dan penyewa atau musta'jir. Akad ijarah adalah suatu perjanjian di mana suatu pihak menyewakan aset atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan yang telah disepakati bersama. Dalam konteks keuangan syariah, akad ijarah ini sering digunakan dalam produk pembiayaan atau leasing syariah. Konsep ini memungkinkan kedua belah pihak untuk memahami dan menyepakati pembagian tanggung jawab, biaya, serta keuntungan yang secara jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa akad ijarah adalah kontrak dalam keuangan Islam yang melibatkan transaksi sewa menyewa barang atau jasa dengan
ujroh sebagai imbalan sewa yang disepakati antara pemberi sewa mu'jir dan penyewa mustajir. Dalam akad ini, tanggung jawab atas pemeliharaan rutin biasanya berada pada pemberi sewa, sementara kerusakan akibat kelalaian menjadi tanggung jawab penyewa. Durasi sewa harus jelas, mencakup periode mulai dan berakhirnya masa sewa. Jenis-jenis akad ijarah seperti ijarah mutahiyah bitamlik yang memberikan opsi kepemilikan aset di akhir masa sewa dan juga menambah fleksibilitas dalam penggunaan aset tanpa perlu pembelian langsung, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba dan gharar. Sekian penjelasan dari saya mengenai